Jadi demikian kita bisa berkeyakinan, kita bisa berkesimpulan bahwa pembahasan revisi Undang-Undang P3, pengesahan revisi Undang-Undang P3, itu sesungguhnya adalah pintu masuk untuk menggolkan perombakan dari Undang-Undang Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja. Di situ sebenarnya yang kita lihat, dan saya sepakat sekali dengan apa yang disampaikan Bu Riden, Presiden PSPMI, yang mengatakan bahwa ini adalah cara yang licik. Ini adalah cara yang licik. Bahkan tidak hanya licik, ini terkesan ada dugaan begitu ya, ada dugaan sebuah kejahatan yang terselubung, ada niat jahat yang terselubung. Dugaan niat jahat itu ya tadi bahwa ternyata pembahasan atau revisi dari Undang-Undang P3 bukan dimaksudkan untuk memenuhi kaidah ketentuan hukum, tapi dimaksudkan untuk memuluskan jalan agar Undang-Undang Cipta Kerja bisa diteruskan. Padahal Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah undang-undang yang ditolak sangat keras oleh elemen masyarakat, terutama kaum buruh. Selamat siang kawan-kawan. Hari ini kita ketemu lagi di Ajin Talk edisi terbaru, di mana kita akan membahas sebuah isu yang sangat hangat ketika kita baru saja mendengar bahwa DPR RI telah mengesahkan revisi Undang-Undang P3. Sudah hadir bersama kita Bung Kahar, salah satu aktivis buruh. Bung Kahar, apa kabar? Ya, baik, Bung Azim. Baik. Bung Kahar, langsung saja tanggapan Anda terkait disahkannya revisi Undang-Undang P3. Ya, saya kira pengesahan revisi Undang-Undang P3 ini adalah sebuah langkah buruk begitu ya, yang dilakukan oleh pemerintah dan DPR. Karena kita tahu bahwa makna dari pengesahan Undang-Undang P3 ini sejatinya adalah untuk memuluskan pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja atau yang bisa kita kenal sebagai Omnibus Law. Beberapa waktu yang lalu, Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah cacat formil. Dan oleh karena itu diberi kesempatan selama 2 tahun kepada pemerintah dan DPR untuk melakukan perbaikan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Tapi bukannya Undang-Undang Cipta Kerjanya yang diperbaiki, justru mereka melakukan perbaikan terhadap Undang-Undang P3. Jadi dengan demikian kita bisa berkesimpulan bahwa revisi dari Undang-Undang P3 ini adalah akal-akalan. Bahwa revisi dari Undang-Undang P3 ini adalah semacam cara jahat begitu untuk memuluskan mereka membahas kembali Undang-Undang Cipta Kerja atau yang biasa kita sebagai Omnibus Law. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, tentu saja ini pengesahan ini adalah sesuatu yang sangat disesalkan begitu ya. Karena selama ini kita tahu tidak pernah ada permintaan dari masyarakat, tidak pernah ada aspirasi dari masyarakat terkait dengan perubahan dari Undang-Undang P3, yaitu Undang-Undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi perbaikan itu dilakukan semata-mata untuk mereka bisa memuluskan pembahasan Omnibus Law yang ditolak oleh banyak elemen masyarakat. Baik, sejauh ini setelah disahkannya revisi ini, apa yang akan dilakukan oleh kawan-kawan dari Serikat Pekerja? Ya, ada beberapa elemen yang sudah menyatakan penolakan secara terbuka begitu ya terkait dengan revisi dari Undang-Undang P3. Berbagai elemen sudah menyatakan penolakannya. Bahkan banyak akademisi, banyak dosen-dosen dari berbagai perguruan tinggi yang juga sudah menyatakan penolakannya terkait dengan pengesahan dari revisi Undang-Undang P3. Apa yang kemudian akan dilakukan? Tentu saja aksi unjuk rasa besar-besaran sedang disiapkan. Karena bagaimanapun pengesahan Undang-Undang P3 adalah pintu masuk dari disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law yang kemudian akan direvisi itu. Kalau kemudian Undang-Undang P3 tidak segera dibatalkan, maka kita sangat khawatir bahwa ini akan digunakan begitu untuk melegitimasi terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Yang kedua, uji formil maupun material terkait dengan Undang-Undang P3 ini juga sedang dipersiapkan. Karena kita mendengar kabar ini sangat cepat sekali. Pembahasannya sangat singkat dan kemudian tidak melibatkan partisipasi yang luas dari masyarakat. Lagi-lagi ini undang-undang yang dibahas dengan tergesa-gesa begitu, dan kemudian tanpa melibatkan partisipasi. Ini mengingatkan kita terhadap pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja yang juga seperti itu, dibahas dengan sangat cepat, tanpa ada partisipasi yang luas, dan kemudian tahu-tahu sudah disahkan. Nah, dua hal itu terkait dengan pembahasan yang cepat, kemudian tidak adanya partisipasi, dan tentu ada berbagai alasan yang lain yang nanti juga akan menjadi landasan kita untuk melakukan penolakan, itu yang kemudian membuat kita sangat berkeyakinan untuk segera melakukan judicial review begitu ya, uji formil terkait dengan Undang-Undang
P3 yang baru saja direvisi di Mahkamah Konstitusi. Dan kalau itu juga tidak dihentikan atau pemerintah masih tetap bersikukuh untuk memaksakan agar undang-undang ini bisa menjadi batu loncatan untuk pengesahan dari Undang-Undang Cipta Kerja, tentu saja aksi mogok kerja atau pemogokan nasional juga sedang dipersiapkan. Bagi kita, bagi kaum buruh, ini adalah kesempatan kedua begitu untuk melakukan perlawanan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Perlawanan pertama sudah dilakukan dulu ketika Undang-Undang Cipta Kerja akan disahkan, dan barangkali ini adalah kesempatan kedua, konsolidasi akbar kedua, perlawanan kedua dari elemen masyarakat untuk membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja yang akan dibahas kembali dengan menggunakan formula Omnibus Law yang baru saja disahkan melalui Undang-Undang P3. Oke. Menurut Bung Kahar, ke depan ini nasib dari Undang-Undang Cipta Kerja akan seperti apa setelah disahkannya Undang-Undang P3 ini? Iya, sebenarnya Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah undang-undang yang sudah dinyatakan cacat formil oleh Mahkamah Konstitusi. Buktinya apa? Buktinya Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa undang-undang ini, Undang-Undang Cipta Kerja maksud saya, itu adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan oleh karena itu dianggap cacat formil. Dan karena menimbang berbagai kepentingan begitu, Mahkamah Konstitusi memberikan kesempatan selama 2 tahun kepada pemerintah dan DPR untuk melakukan revisi. Titik itu sebenarnya yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, di balik itu sesungguhnya adalah sebuah kebobrokan yang terungkap. Di balik itu adalah sebuah kebohongan yang terungkap. Di balik itu adalah sebuah kejahatan yang terungkap. Apa itu maksudnya adalah? Maksudnya adalah selama ini dalam pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja, di mana pemerintah dan DPR mengatakan sudah transparan, sudah melibatkan banyak elemen, pemerintah mengatakan itu adalah undang-undang yang dibahas dengan sesuai mekanisme yang ada, Mahkamah Konstitusi mengatakan sebaliknya. Undang-Undang Cipta Kerja dibahas tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, dan oleh karena itu cacat formil atau inkonstitusional itu. Dan di situ seharusnya yang dilakukan oleh pemerintah dan DPR itu bukan memaksakan kehendaknya untuk menghidupkan kembali Undang-Undang Cipta Kerja, bukan memaksakan kehendaknya untuk membahas kembali Undang-Undang Cipta Kerja. Yang harusnya dilakukan pemerintah dan DPR adalah meminta maaf kepada rakyat karena dia telah nyata-nyata melakukan pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, dan kemudian membiarkan undang-undang itu tidak berlaku selamanya. Kan kalau 2 tahun tidak diperbaiki, maka Undang-Undang Cipta Kerja itu adalah menjadi cacat formil tetap begitu ya. Nah, dalam kaitan dengan itu, maka yang harus dilakukan ya tadi, yang harus dilakukan adalah membiarkan 2 tahun ini berlalu, kemudian dengan demikian Undang-Undang Cipta Kerja menjadi inkonstitusional selamanya, inkonstitusional seutuhnya begitu. Itu yang seharusnya dilakukan, Bung. Nah, kalau kemudian Undang-Undang P3 ini dipaksakan direvisi dan kemudian Undang-Undang Cipta Kerja akan diperbaiki sesuai dengan mekanisme yang ada dalam Undang-Undang P3 yang baru, itu kan sama saja dia memaksakan kehendak. Itu sama saja kan akal-akalan. Jadi demikian kita bisa berkeyakinan, kita bisa berkesimpulan bahwa pembahasan revisi Undang-Undang P3, pengesahan revisi Undang-Undang P3, itu sesungguhnya adalah pintu masuk untuk menggolkan perombakan dari Undang-Undang Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja. Di situ sebenarnya yang kita lihat, dan saya sepakat sekali dengan apa yang disampaikan Bung Riden, Presiden PSPMI, yang mengatakan bahwa ini adalah cara yang licik. Ini adalah cara yang licik. Bahkan tidak hanya licik, ini terkesan ada dugaan begitu ya, ada dugaan ada niat jahat yang terselubung. Dugaan niat jahat itu ya tadi bahwa ternyata pembahasan atau revisi dari Undang-Undang P3 bukan dimaksudkan untuk memenuhi kaidah ketentuan hukum, tapi dimaksudkan untuk memuluskan jalan agar Undang-Undang Cipta Kerja bisa diteruskan. Padahal Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah undang-undang yang ditolak sangat keras oleh elemen masyarakat, terutama kaum buruh. Baik, Bung Gar, seperti apa yang akan diperjuangkan oleh kawan-kawan agar ke depan Undang-Undang Cipta Kerja ini tetap setidaknya tidak bisa dipergunakan lagi secara hukum gitu ya, agar kawan-kawan buruh ini juga memiliki ketenangan. Seperti apa? Terakhir. Yang pertama, tentu saja kita akan memastikan agar revisi Undang-Undang P3 itu dibatalkan. Karena itu adalah pintu masuk untuk pembahasan kembali Undang-Undang Cipta Kerja. Yang kedua, kalaupun tetap akan dipaksakan Undang-Undang P3 dipertahankan dan kemudian Undang-Undang Cipta Kerja juga akan direvisi kembali dengan menggunakan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang revisi dari Undang-Undang P3,
tentu kaum buruh akan melakukan perlawanan yang sangat keras terkait dengan hal itu. Perlawanan yang saya katakan ini adalah sebuah perlawanan kedua, gitu ya, kesempatan kedua dari kaum buruh untuk bergerak kembali, kesempatan kedua bagi elemen masyarakat untuk bergerak kembali, lebih kuat lagi, lebih keras lagi untuk memastikan agar Undang-Undang Cipta Kerja bisa dibatalkan. Kemarin pada kesempatan yang pertama ketika Undang-Undang Cipta Kerja disahkan, perlawanan masih terjadi di mana-mana. Dan kita tahu selama 1-2 tahun ketika Undang-Undang Cipta Kerja itu diberlakukan, dampaknya sangat luar biasa. Banyak buruh di PHK tanpa ada pesangon, banyak buruh di PHK dengan pesangon yang hanya 0,5%, hubungan kerja tidak tumbuh, bahkan perselisihan terjadi di mana-mana. Ini dampak dari Undang-Undang Cipta Kerja sudah terjadi di mana-mana, dampak-dampak dari Undang-Undang Cipta Kerja sudah dirasakan di mana-mana. Nah, kalau kemudian Undang-Undang Cipta Kerja mau dipaksakan untuk dipertahankan atau dibahas kembali, tentu saja mereka-mereka yang selama ini merasakan dampak buruk dari Undang-Undang Cipta Kerja itu akan melakukan perlawanan yang lebih keras lagi. Kalau yang pertama waktu itu undang-undangnya belum ada, sehingga orang-orang hanya punya asumsi begitu ya. Oh, nanti undang-undang ini kalau disahkan akan seperti ini, akan seperti ini, akan seperti ini. Pada saat yang pertama itu baru asumsi. Tapi sekarang itu bukan lagi asumsi. Itu sudah menjadi kenyataan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu merugikan, sudah menjadi kenyataan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu menyengsarakan, sudah menjadi kenyataan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu mereduksi hak dari kaum buruh. Nah, kenyataan-kenyataan itulah yang akan menuntun kaum buruh, kenyataan-kenyataan itulah yang akan menjadi pemicu atau pemantik dari kaum buruh untuk melakukan perlawanan yang lebih besar ketika Undang-Undang Cipta Kerja akan dibahas ulang. Saya kira itu, Bang Azim. Baik, Bung Kahar, terima kasih atas waktunya pada siang hari ini. Kawan-kawan, demikian yang baru saja kita perbincangkan. Semoga memantik semangat kawan-kawan untuk terus berjuang menolak adanya Undang-Undang Cipta Kerja yang sangat-sangat kita rasakan merugikan bagi kepentingan kaum buruh dan pekerja. Bung Kahar, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.